Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk kita semua, terkhususnya kepada orang-orang yang mendengarkan podcast saya kali ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang teori-teori pengondisian operan by Skinner, yaitu salah satunya ialah menjelaskan dasar teori pengondisian operan dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan diskusi akan mencakup cara penguatan dan hukuman mempengaruhi perilaku, serta terakhir tips mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan habits yang baik. Untuk pertama-tama kita akan memperkenalkan siapa sih Bapak Skinner ini. Biografinya ialah Frederick Skinner ialah lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner memiliki 2 saudara kandung, dan Skinner tidak menunjukkan minat yang besar pada akademis selama masa kecilnya. Dia lebih tertarik pada menulis dan bermain musik. Dia menghadirkan Hamilton College di New York, di mana dia belajar bahasa Inggris. Setelah lulus, Skinner bekerja sebagai penulis dan editor selama beberapa tahun. Pada tahun 1928, Skinner memutuskan untuk kembali ke sekolah untuk mempelajari psikologi. Dia mendaftar di Universitas Harvard dan memperoleh gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1931. Di antara lain, karir dan kontribusinya ialah setelah menyelesaikan PhD-nya, Skinner mengajar di Universitas Minnesota selama beberapa tahun. Pada tahun 1948, dia pindah ke Universitas Harvard, di mana dia mengajar sampai pensiun pada tahun 1974. Skinner adalah seorang behavioris, yang berarti dia percaya bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan diubah melalui pengondisian. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang pengondisian by Skinner. Dalam teori analisis perilaku, terdapat 2 jenis pengkondisian yang penting, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Yang pertama, ada pengkondisian klasik, di mana pengkondisian klasik ini merupakan proses di mana suatu stimulus netral menjadi terkait dengan stimulus tidak terkondisi, yang secara alami memicu respon tertentu. Melalui pengasosiasian berulang, stimulus netral tersebut kemudian dapat memicu respon yang sama dengan respon yang dihasilkan oleh stimulus tidak terkondisi. Contoh klasiknya dari pengondisian klasik adalah eksperimen anjing Pavlov, di mana anjing yang semula tidak memiliki respon terhadap bunyi bel stimulus netral, setelah dikondisikan dengan makanan stimulus tidak terkondisi yang memicu keluarnya air liur, si anjing tersebut respon tidak terkondisi akhirnya akan mengeluarkan air liur respon terkondisi ketika mendengar bunyi bel stimulus terkondisi. Jadi yang kedua ada pengkondisian operan, yang dimana pengkondisian operan ini merupakan proses di mana perilaku individu dimodifikasi melalui konsekuensi yang menyertainya. Jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensinya menguntungkan, maka perilaku tersebut lebih cenderung diulangi di masa depan. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menguntungkan atau punishment, maka perilaku tersebut cenderung akan dihindari untuk ke depannya. Dalam pengkondisian operan terdapat 2 jenis reinforcement utama, yaitu ada reinforcement positif dan reinforcement misalnya puji negatif. Reinforcement positif melibatkan pemberitaan stimulus yang diinginkan setelah satu perilaku dilakukan, misalnya pujian atau hadiah. Sementara reinforcement negatif melibatkan penghilangan stimulus yang tidak diinginkan setelah suatu perilaku dilakukan, misalnya tidak lagi dihukum atau dimarahi setelah menyelesaikan tugas rumah.
Konsep pengkondisian klasik dan pengkondisian operan dalam teori analisis perilaku Skinner ini memiliki implikasi penting dalam memahami bagaimana perilaku manusia terbentuk, dipelajari, dan dimodifikasi. Pemahaman ini merancang strategi yang efektif dalam mengubah atau memperkuat perilaku tertentu. Jadi, yang ketiga ada kekuatan pembentuk perilaku. Dalam teori analisis perilaku, Skinner mengidentifikasikan bahwa ada 3 kekuatan utama yang bertindak sebagai pembentuk perilaku manusia. Ketiga-ketiganya kekuatan ini adalah seleksi alam, yaitu berupa praktik budaya dan historis terhadap reinforcement. Yang pertama itu ada seleksi alam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu seleksi alam yang dimaksud Skinner. Seleksi alam adalah proses evolusi yang terjadi secara alami, di mana individu atau spesies yang memiliki karakteristik atau perilaku yang lebih adaptif akan lebih mampu bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat tersebut kepada generasi berikutnya. Seleksi alam bertanggung jawab atas perilaku bawaan yang dimiliki oleh manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks teori analisis perilaku, seleksi alam membentuk perilaku dasar-dasar manusia yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup, seperti mencari makan, merespon ancaman, dan berkembang biak. Perilaku-perilaku ini diwariskan secara genetik dan merupakan fondasi bagi perilaku yang kompleks. Kedua, ada praktik budaya. Selain seleksi alam, ada juga praktik budaya. Praktik budaya yang dimaksud oleh Skinner ini ialah memainkan peran penting dan pembentukan perilaku manusia. Budaya adalah kumpulan norma, nilai kepercayaan, dan pola perilaku yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau komunitas. Praktik budaya dapat membentuk perilaku manusia melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pembelajaran sosial. Contoh dari praktik budaya yang dapat kita contohkan itu yaitu membentuk perilaku antara lain tradisi seperti ritual, sistem pendidikan, hukum, dan norma-norma sosial. Misalnya dalam suatu budaya, praktik makan dengan tangan kanan dianggap sopan sehingga perilaku ini akan diajarkan dan diinternalisasi oleh anggota masyarakat tersebut. Terakhir ada histori terhadap reinforcement. Kekuatan pembentukan perilaku yang ketiga ini adalah historis terhadap reinforcement. Skinner menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima dari lingkungan, baik dalam bentuk reinforcement positif maupun negatif. Reinforcement positif seperti pujian, hadiah, atau perhatian lebih cenderung akan memperkuat dan meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, punishment atau konsekuensi negatif seperti hukuman atau kritikan lebih cenderung akan mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Sejarah reinforcement yang diterima individu sejak masa kecil akan membentuk perilaku mereka di masa depan. Misalnya, seorang anak yang selalu dipuji ketika membantu orang tua akan cenderung memiliki perilaku menolong yang kuat di masa dewasanya. Dalam teori analisis perilaku, Skinner menekankan bahwa ketiga kekuatan pembentuk perilaku ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Seleksi alam memberikan fondasi bagi perilaku bawaan, praktik budaya, sedangkan praktik budaya ini membentuk perilaku melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. Sementara historis terhadap reinforcement menentukan apakah suatu perilaku akan dipertahankan atau dimodifikasi. Pemahaman terhadap kekuatan-kekuatan pembentuk perilaku ini memiliki implikasi penting dalam merancang intervensi dan strategi untuk mengubah atau memperkuat perilaku tertentu, baik pada level individu maupun dalam konteks sosial dalam budaya yang lebih luas. Jadi dengan membentuk perilaku, Skinner mempunyai 3 cara, yaitu seleksi alam, praktik budaya, dan histori terhadap reinforcement. Jadi sebelum saya ingin menutupi podcast saya kali ini, izinkan saya menyampaikan poin-poin tentang bagaimana tips mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang habits yang lebih baik. Ini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu tip praktis cara mengubah kebiasaan buruk itu yang telah menjadi habits dalam diri kita.
untuk mengubahnya menjadi habits atau kebiasaan baik dalam diri kita dalam waktu yang sekarang atau kedepannya, itu untuk mengubah sebuah kebiasaan yang telah menjadi habit itu perlu kesadaran. Dan kesadaran saja tidak cukup untuk mengubah sebuah kebiasaan yang telah menjadi habits dalam diri kita. Menurut saya, kesadaran adalah sebuah kedewasaan, karena dengan diawali dengan kesadaran itulah semua proses demi proses itu bakal kita bentuk untuk menuju kesuksesan dalam mengubah habits ini. Dan kesadaran saja tidak cukup untuk mengubah sebuah kebiasaan yang telah menjadi habits dalam diri kita, yaitu ada perlunya kesabaran dan kemauan. Baik itu kesabaran dalam menjalani proses demi proses yang kita tahu mengubah habits buruk yang telah terbentuk dalam diri kita itu sangatlah tidak mudah, karena tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya kekhilafan dan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu perlunya kesabaran dan menjalaninya dengan kemauan untuk mengubahnya. Saya yakin dengan ada kesadaran, kesabaran, kemauan, kita pasti bisa. Di sini ada 5 tips praktis untuk mengubahnya, yaitu yang pertama ada sadari bahwa yang Anda lakukan adalah kebiasaan buruk. Yang pertama itu kita harus sadar bahwa sampai kapan kita akan terus mengulang-ulang habits yang telah berlalu-lalu kita lakukan. Tapi kita sadar bahwa habit itu tidak akan bisa membuat diri kita ini berkembang menjadi lebih baik. Yaitu bahkan habits ini menghambat kesuksesan, menghambat hal-hal positif yang akan kita ciptakan dalam diri kita ini. Yang pertama itu kita harus sadari. Yaitu yang kedua, buat rencana yang matang atau planning. Buat dengan kesungguhan, buat plan yang terkadar dalam diri kita agar proses demi proses kita tertata rapi. Yang ketiga, alihkan perhatian pada hal-hal lain seperti berolahraga, menyibukkan diri di aktivitas di luar seperti mengikuti seminar-seminar yang bermanfaat ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Yang keempat adalah beri rewards pada diri sendiri. Menurut saya, salah satu menghargai diri sendiri ialah memberi hadiah. Karena ketika diri ini diberikan sebuah pujian atau sebuah pencapaian, keberhasilan, dengan memberikan rewards pada diri sendiri, itu membentuk bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bersabar dan konsisten. Dengan bersabar dan konsisten, yakin untuk berubah, insya Allah kita pasti bisa. Dan 5 tips ini tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya kesadaran, kesabaran, dan kemauan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.